Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat tercintaku, baik yang hadir di sini, baik yang ada di Facebook, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, marilah kita gembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah, dan di dalam uripe Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tema kita di malam yang indah ini yakni berbicara tentang rapot kitab diri manusia, rapot yang akan diterima manusia saat kelak di akhirat. Maknanya manusia akan menyadari rapot-rapot dirinya, kitab-kitab dirinya setelah manusia menyadari keakhiran diri manusianya sebagai Tuhan di hatinya. Ketika manusia menempuh baiat atau mati sebelum mati, ia akan tahu kitab-kitab sucinya yang selama ini terbengkalai. Dikatakan nanti manusia akan menerima kitabnya. Bagi orang yang selamat, kitabnya diterima dengan tangan kanannya. Bagi yang tidak selamat, kitab atau rapotnya akan diterima dengan tangan kirinya. Alhamdulillahirabbil alamin.
sebenarnya cerita itu bukan nanti adanya. Bukan nanti sesuai dengan angan-angan atau pendapat manusia yang masih menjadi Tuhan di hatinya saat ini. Angan-angan kita selama ini, kitab-kitab itu akan kita terima nanti setelah ba'da kematian badan-badan ini. Kitab-kitab itu akan kita terima nanti ketika saat kita dibangkitkan dari kubur kita setelah hari kiamat. Pemahaman kita nanti tentang buku atau rapot kita diberikan nanti di hari akhirat. Itu semua hanya angan-angan manusia yang belum ketemu Tuhannya. Maknanya di dalam hatinya masih terkuasai dengan hawa nafsunya daripada Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya rapot yang merah, kitab yang merah itu adalah sudah terjadi saat ini. Sudah kita terima saat ini. Kapan itu? Disebutkan di dalam Al-Quran. La tusyrik billah. Jangan sekali-kali kau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar. Maknanya semua dosa bisa diampuni, akan tetapi dosa syirik inilah yang tak pernah bisa diampuni. Syirik yang mana? Syirik yang ada di dalam hatinya. Inilah tanda bukti bahwa kita semua selama ini menerima rapot dengan tangan kiri kita, yakni merah semua. Salatnya merah nilainya, ibadahnya merah nilainya. Apa bukti bahwa salat-salat kita selama ini merah nilainya? Bukti yang nyata ketika kita sedang salat, kita buru-buru salat jamaah ke masjid. Ketika Allahu Akbar, kita tidak jumpa dengan Allah, malah kita keluar dari badan kita. Kita keluar dari sholat kita menuju apa-apa yang kita cintai, yakni hubbud dunya. Yang kita temui di dalam sholat-sholat kita selama ini hanyalah dunia. Urusan dunia, kebutuhan dunia. Itulah bukti bahwa selama ini meskipun kelihatannya badan ini sholat, tapi jiwa kita rapotnya merah, terbakar. Kenapa? Karena tak bertuhan. Karena Tuhannya hanyalah dunia di dalam hati kita. Karena Tuhannya di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Eto-eto iwai, koyok-koyok iwai, seakan-akan saja ibadah. Akan tetapi pada hakikatnya hanyalah kemaksiatan saja yang terjadi selama ini. Inilah bukti tanda yang sangat amat nyata di dalam hati kita bahwa selama ini rapot kita merah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti-bukti yang sangat amat nyata bahwa rapot kita selama ini merah semua. Tidak ada yang baik sedikit pun. Kenapa? Karena kita selama ini hanya mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita daripada mentauhidkan Sang Pencipta diri kita di hati kita.
Jadi mana mungkin orang yang syirik bisa ibadah? Bagaimana mungkin orang yang syirik hatinya bisa sholat? Bagaimana mungkin orang yang syirik hatinya bisa istighfar dan sebagainya? Semuanya hanyalah kedustaan saja dan menambah besar kesyirikan di hati kita selama ini. Memang seolah-olah itu baik, seolah-olah itu indah, seolah-olah itu baik bagi hawa nafsu kita. Kenapa? Itu makanannya. Itu semua itu kita lakukan hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri, agar kita tidak kelihatan oleh orang lain bahwa kita selama ini tak bertuhan. Jadi sembunyi dari ketauhidan hawa nafsunya, sembunyi dari ketauhidan diri manusianya di hatinya, seolah-olah pertuhankan Allah secara dohiriahnya, secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya, secara aplikasi hati kita sendiri selama ini hanyalah mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Karena yang wujud, karena yang hidup, karena yang berkuasa atas hidup dan badan kita ini selama ini kan diri kita sendiri sebagai Tuhannya. Inilah tanda bahwa kita sudah menerima rapot yang merah, kitab yang buruk. Jadi jangan tunggu nanti kadaluarsa, sobat. Jadi semua itu adanya ya sekarang. Bagi siapa? Bagi hati manusia yang rela, ridho, datang kembali, pulang kembali kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Ia akan menyadari keburukannya. Namun bagi manusia yang enggan kembali kepada Tuhannya, maka ia takkan pernah tahu. Bahkan ia buta dengan keburukannya sendiri. Seolah-olah iblis dan setan menampilkan keburukan di sisi Allah itu dengan kebaikan, dengan kebanggaan, dengan kemuliaan di sisi iblis dan setan. Akan tetapi sesungguhnya itulah keburukan, kecelakaan, kerugian bagi manusianya di sisi Allah. Kapan manusianya akan sadar? Ketika manusianya sudah datang kepada Tuhannya dengan rela dan ridho bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Ketika itulah manusia akan tahu selama ini kesalahan-kesalahannya. Manusia akan tahu kerugian-kerugiannya di dalam kehidupan ini. Bagi manusia yang masih sombong hatinya, ya terbalik. Kebaikan-kebaikan yang selama ini dirasakannya, hakikatnya keburukan di sisi Allah. Kenapa? Karena manusianya yang lebih nyata di dalam hatinya daripada kenyataan Tuhannya di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kutipkan ayat di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Yang artinya, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, wa sawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku.
Jadi ketika manusia mendapatkan kitab yang buruk, ketika manusianya sudah sadar, baru mereka bilang, celaka aku. Tapi kalau manusianya belum sadar, ya enjoy saja di dalam lembah dosanya. Enjoy saja di dalam kebanggaannya. Enjoy saja di dalam kemuliaannya. Enjoy saja di dalam ilmunya. Enjoy saja di dalam amaliyahnya. Bila manusia belum sadar bahwa semua itu ternyata hanyalah keburukan di sisi Tuhannya, maka dia akan berteriak, celaka aku. Bila manusia tahu bahwa dirinya selama ini salah di dalam bertuhan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Yakni di dalam kurung ini tulisannya neraka. Apa maksudnya ia akan masuk di dalam api yang menyala-nyala? Api itu adalah kebanggaannya, itulah api. Kemuliaan manusianya di dalam hatinya itulah api. Sehingga manusia merasa lebih tinggi dari manusia yang lainnya. Sehingga manusia merasa lebih terhormat dari manusia lainnya. Sehingga manusia merasa lebih pandai dari manusia lainnya. Sehingga manusia merasa lebih mengerti dari manusia lainnya. Sehingga manusia merasa lebih kaya daripada yang lainnya. Itulah api-api itu yang akan menyiksa hatinya dan yang akan menghancurkan, melululantakkan solat-solatnya, menghancurkan ibadah-ibadahnya. Itulah api-api anar. Api anar apalagi? Bagi orang yang tak bertuhan di hatinya, bagi orang yang hanya mentauhidkan hawa nafsunya yang ada di dalam hatinya daripada Tuhan yang telah menciptakannya, akhirnya manusia dihadapkan dengan huru-haranya dunia, huru-hara urusan dunia, huru-hara persaingan dunia, sehingga hatinya akan jatuh dan jatuh ke lembah dunia yang menyesatkan. Akhirnya panaslah hatinya karena dunia, dendamlah hatinya karena dunia, marahlah hatinya karena dunia. Itulah hakikat api-api yang bukan api seperti api yang ada di dunia ini. Bukan api-api korek itu api. Maknanya api yang tidak diketahui oleh manusia. Apa itu? Ya api hawa nafsunya sendiri. Selama ini dihidupkan sendiri oleh manusia. Nerakanya dihidupkan sendiri dan manusia tenggelam di dalam nerakanya sendiri. Dan ini juga disebut alam barzah, alam penantian. Yang mana saat itu katanya matahari dekat dengan kepala. 1 kilan matahari dari kepala. Kadang keringatnya saking panasnya sampai ke lututnya. Kadang dengan keringatnya saking panasnya sampai ke pusarnya. Kadang dengan panasnya sampai menenggelamkan dirinya sendiri dengan keringatnya. Apa itu maknanya? Alam barzah penantian ya saat manusia hidup di dunia ini tapi menerima rapot yang buruk. Sehingga manusia tenggelam di dalam apa yang dicinta-cintainya selain Allah. Ada yang tenggelam, menenggelamkan manusianya stres karena urusan dunia yang tak terkabul, yang tak sampai apa yang dicita-citakan. Itulah cerita-cerita yang katanya orang-orang yang belum mengenal Tuhannya itu semua besok adanya. Akan tetapi kenyataannya semua saat ini adanya. Bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhannya.
bukan kehendak manusianya yang tahu. Loh ya. Innahu dhanna an la yahur. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Maknanya kafir dan mukmin di sini apa sih? Kafir itu adalah tersesat hatinya kepada Tuhannya. Jadi kalau bahasan syariat, kafir dan iman itu yang dinilai babakan badaniah, babakan syariatnya, babakan ragania, babakan yang bisa dilihat. Kalau ada orang lain yang di luar agama kita katakan orang kafir. Orang kafir pun demikian, bagi orang yang di luar agamanya disebut kafir juga, sama-sama mengkafirkan dan saling mengkafirkan manusia yang tidak sama dengan golongannya. Ini kita diadu domba oleh hawa nafsu, iblis dan setan kita sendiri. Jadi yang dikatakan kafir di sisi Allah itu adalah ketika yang kita tauhidkan, yang kita adakan, yang kita wujudkan di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri, bukan Allah yang kita tauhidkan. Kenapa? Karena Allah gaib bagi kita, karena Allah tiada bagi kita. Lalu apa bedanya kita dengan orang yang tak bertuhan? Lalu apa bedanya kita dengan orang-orang yang menyatakan dirinya ateis, tak percaya Tuhan? Aplikasi hatinya kan sama. Bedanya di dalam ungkapan saja. Aku bertuhankan Allah. Katanya orang tahu ateis, aku tak percaya Tuhan. Beda ungkapan syariatnya. Tapi hakikatnya di dalam hatinya sama-sama tak ada imannya. Itulah yang dikatakan orang kafir di sisi Allah. Kita tinggal menilai sendiri. Kita ikut hukumnya manusia, apa ikut hukumnya Allah yang sesuai Al-Quran. Tinggal kita yang memilih. Jadi orang yang mukmin itu yang bagaimana sih? Apa orang yang beragama Islam? Apa orang yang rajin ke masjid? Apa orang yang rajin ibadah? Orang mukmin itu adalah orang yang sudah selamat hatinya bertemu Tuhannya. Dengan tanda ketika sudah tidak mentauhidkan lagi hawa nafsunya di hatinya, yang ada hanya Allah sebagai Tuhan sang pencipta dirinya sesuai dengan imannya. Junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan di dalam Al-Qur'an. Muhammad, bukan kau yang bisa melempar, tapi aku yang melempar. Inilah bukti iman yang sesungguh-sungguhnya iman. Bila Muhammadnya sudah tak wujud lagi, bila Muhammadnya sudah tak hidup lagi, bila Muhammadnya sudah tak berkuasa lagi atas dirinya, kecuali dikuasai oleh Tuhan yang menciptakan dirinya, itulah yang dikatakan mukmin. Jiwa-jiwa yang sudah selamat menuju Tuhannya. Akan tetapi, meskipun kita selama ini mengaku umat Islam, mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi imannya beda. Mana mungkin kita diakui oleh umatnya Muhammad kalau imannya saja beda. Nabi Muhammad mukmin, menerima kitabnya dengan tangan kanannya dan berbahagia di dalamnya, sedangkan kita menerima kitab kita dengan tangan kiri kita, dan kita merasa ketakutan hidup di dunia ini. Takut miskin, takut jatuh martabatnya, takut tidak sukses di dalam keduniaannya, takut sakit,
takut corona, takut mati, semuanya serba takut. Kenapa? Karena tak ada iman, walaupun sebiji darah pun di hati kita. Karena imannya tidak sama dengan junjungannya. Mengaku saja, mengakui saja sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi dalam hati kita syirik kepada Tuhannya. Bagaimana kita bisa kumpul di surganya Allah, berbahagia dengan Rasulullah. Sedangkan kita selama ini hanya dirasuli, hanya diutus, hanya disuruh oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini sebagai Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kutipan lagi di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bisimalih wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, yang artinya, dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Saking takutnya menerima kitab kejelekannya, saking takutnya menerima kitab keburukannya selama ini. Kelihatannya baik, akan tetapi di sisi Allah semuanya buruk. Karena Allah menilai hatinya. Bila hatinya kotor, bila hatinya tak suci dari sucinya Allah, maka semua amal ibadahnya pun juga kotor. Bila amal ibadahnya, bila amal sholatnya kotor, apa itu disebut ibadah? Itu adalah kemaksiatan. Meskipun kelihatannya sholat, itu adalah kemaksiatan meskipun kelihatannya ibadah. Kenapa? Karena yang ditauhidkan di dalam hatinya bukan Allah, tapi hawa nafsune dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat yang terakhir di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, yang artinya, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Berarti kitabnya itu sekarang apa besok? Coba dijawab sendiri. Berarti kitab yang diterima dari Allah, baik yang kita terima dengan tangan kanan atau kiri, itu datangnya besok apa sekarang? Saya baca lagi ya. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Berarti kitabnya kan belum sebelum kiamat sudah dikalungkan di lehernya. Maknanya dikalungkan bagaimana? Sudah kita ketahui di hati kita kitab-kitab itu. Jadi dengan pemaparan uripe Allah ini, kita bisa ngecek sendiri kitab-kitab kita. Siapa yang kita tauhidkan di dalam hati kita? Allah apa diri kita sendiri selama ini? Nah, sudah tahu kitabnya masing-masing.
Oh berarti selama ini yang hidup, yang wujud, yang nyata, yang berkuasa atas hidup dan badan ini masih aku sendiri. Oh berarti kitabku, kitab yang kuterima dengan tangan kiriku. Catatannya ya merah semua. Tidak ada yang baik. Kenapa? Karena kita jadi hamba Allah, tapi hambanya hawa nafsu nih. Dewe. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini. Ini itu kapan? Besok apa sekarang? Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi yang tahu dirimu sendiri ya kamu sendiri. Kita sendirilah yang tahu keadaan hati kita sendiri. Yang kita tauhidkan, yang kita tuhankan di dalam hati kita selama ini. Allah apa diri kita sebagai Tuhannya. Maka bacalah kitabmu. Jadi bukan Al-Quran ini yang dibaca setiap detik per detik. Jadi hati kita lah yang kita baca. Jangan sampai lengah dari mentauhidkan diri kita kepada Tuhan kita. Yakni uripe Allah. Kita tutup ini. Jadi maknanya bila kita sudah menyadari bahwa kita tak punya hidup, maka kita akan selamat di dalam kehidupan ini. Kita tak akan pernah sombong lagi. Kita tak akan merendahkan orang lain lagi.